Melanjutkan spoiler sebelumnya di mana Xiaoyan akhirnya berhasil membebaskan Yalou dari penjara Aula Jiwa. Namun di saat yang bersamaan dia juga bertemu dengan salah satu Tianzun Aula Jiwa yang setara dengan Douzun Bintang 5. Pada saat ini prioritas Xiaoyan adalah membawa Yalou pergi dari tempat tersebut apapun yang terjadi. Zhaixing yang tergantung di langit pun sontak tertawa ketika melihat ekspresi serius di wajah Xiaoyan dan berkata, "Apakah sekarang kau akan berjuang sekuat tenaga untuk bertahan hidup? Aku ingin melihat apakah klan Xiao masih memiliki ahli yang mendominasi setelah Xiao Xuan. Aku sarankan sebaiknya kau segera menyerahkan kunci itu kepadaku, dengan begitu aku mungkin akan mengampuni nyawamu." Namun karena Xiaoyan sama sekali tak menghiraukan tawaran tersebut, Zhaixing pun akhirnya mengambil tindakan dan berniat untuk merebut Gyokuro secara paksa. Sesaat kemudian, rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya pun seketika melonjak dari balik kabut hitam dan langsung menyerbu ke arah Xiaoyan. Beruntung reaksi Xiaoyan tidaklah buruk dan berhasil mengambil langkah mundur menggunakan gerakan 3000 petir. Akan tetapi, dikarenakan serangan beruntun yang dilancarkan Zhaixing tiada habisnya, Xiaoyan pun hanya bisa membentuk pertahanan dari teknik 6 penguasa dan mencoba untuk memblokirnya sekuat tenaga. Meski serangan ini akhirnya berhasil dihentikan, namun Xiaoyan juga mengalami beberapa luka. Perbedaan kekuatan di antara mereka benar-benar terlalu besar, bahkan hanya dalam pertukaran singkat Xiaoyan hampir kehilangan nyawanya. Tak menunggu lama, hantu tua Zhaixing pun tiba-tiba menghilang dan menyerang Xiaoyan secara langsung. Sepertinya dia berniat untuk mengakhiri pertarungan secepat mungkin dan membereskan kekacauan yang terjadi di luar. Xiaoyan yang melihat hantu tua itu melesat ke arahnya pun segera melepaskan tebasan pemecah api. Namun sayang, serangan ini sama sekali tak memberikan efek sedikit pun. Zhaixing pun dengan mudah menerobos dan akhirnya muncul tepat di hadapan Xiaoyan. Telapak tangan super kuat pun seketika dilesatkan. Beruntung di saat yang bersamaan Xiaoyan berhasil melindungi tubuhnya dengan penguasa hitam, sehingga pukulan ini tidak mengenai tubuhnya secara langsung. Meskipun begitu, serangan Douzun Bintang 5 ini benar-benar mengandung tekanan maha dahsyat, hingga membuat Xiaoyan terbang mundur dan menghantam dinding dengan sangat keras. Jika tidak ada penguasa hitam, kemungkinan satu serangan ini sudah berhasil merenggut nyawanya. Sambil menstabilkan diri, Xiaoyan pun perlahan mengatur nafas dan mengusap jejak darah di sudut mulutnya. Jika dia terus berada di aula ini, cepat atau lambat dia pasti akan mati di tangan hantu tua itu. Oleh karenanya dia harus bisa keluar terlebih dahulu dan bergabung bersama Feng Zunze dan yang lainnya. Selama mereka bekerja sama, peluang untuk menghadapi Zhaixing dan pergi dari pegunungan jiwa kematian ini akan semakin meningkat. Hantu tua Zhaixing pun sepertinya mengerti isi pikiran Xiaoyan dan kembali menyerang. Pada momen singkat itu, Xiaoyan berhasil membentuk teratai Buddha dan segera melemparkannya ke arah Zhaixing. Setelah kekuatan spiritual Xiaoyan meningkat, kini dia mampu menciptakan teratai Buddha hanya dalam satu pikiran. Sementara Xiaoyan pergi secepat kilat, teratai api pun seketika meledak pada jarak yang sangat dekat dengan Zhaixing. Ledakan maha dahsyat pun sontak mengguncang seluruh aula dan menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Meskipun serangan ini kuat, tetapi Xiaoyan jelas mengerti bahwa semua itu tidaklah cukup untuk mengalahkan seorang Douzun Bintang 5. Seperti yang diperkirakan, tak lama kemudian sosok hantu tua pun melesat keluar dari ledakan api dan hanya mengalami beberapa cedera. Kau memang layak menjadi anggota dari klan Xiao. Hanya dengan kekuatan Douzong Bintang 9, kau bisa menampilkan serangan mematikan semacam ini. Xiaoyan pun mengabaikan teriakan tersebut dan terus meningkatkan kecepatannya. Di situ dia memanfaatkan kekacauan yang terjadi dan menghancurkan rantai pengekang yang mengurung jiwa-jiwa di aula tersebut. Dalam sekejap, jiwa spiritual yang tak terhitung jumlahnya pun mulai berhamburan dan pergi melarikan diri. Tidak sampai di situ, Xiaoyan lantas melemparkan manik-manik api yang dia sempurnakan di wilayah bintang sebelumnya ke arah Zhaixing. Dalam sekejap, ledakan besar pun kembali terjadi dan menghancurkan seluruh kurungan jiwa yang tersisa. Tak lama setelah itu, hantu tua Zhaixing pun tampak keluar dari gelombang ledakan. Tindakan Xiaoyan ini secara alami membuat amarahnya memuncak dan bersumpah akan menjadikan Xiaoyan sebagai bentuk kompensasi. Aura hitam pekat pun seketika melonjak dari tubuh Zhaixing. Sesaat kemudian dia lantas mengepalkan tinjunya dan seketika ruang di sekitar Xiaoyan pun runtuh. Namun di situ sosok yang baru saja dia lenyapkan itu ternyata hanyalah bayangan ilusi yang Xiaoyan bentuk. Sementara tubuh aslinya kini telah berhasil mencapai pintu keluar aula dan bergegas pergi dengan kecepatan penuh. Berkat gerakan 3000 petir, tak butuh waktu lama bagi Xiaoyan untuk sampai di halaman luar. Terlihat jelas pada saat ini pertempuran terjadi di setiap area dan telah mencapai puncaknya. Terutama pertarungan antar Master Douzun di langit sungguh benar-benar intens dan mengguncang seluruh lembah. Satu-satunya yang terlihat cukup santai hanyalah Xian, mengingat hanya ada beberapa pelindung yang perlu dia tangani untuk menghilangkan rasa bosannya. Jika dilihat dari situasi, sepertinya kelompok Xiaoyan sama sekali tak mengalami kerugian. Namun karena kondisi yang mendesak, Xiaoyan pun buru-buru berteriak bahwa Yalou telah berhasil diselamatkan.
dan memerintahkan semua orang agar segera pergi. Begitu teriakan Xiaoyan terdengar, Feng Zunze dan yang lainnya pun sontak dipenuhi kegembiraan. Namun karena lawan yang mereka hadapi juga seorang Dozun, tentu saja meninggalkan area pertempuran bukanlah hal yang mudah. Pada saat yang bersamaan, kemunculan Xiaoyan ini secara alami menarik perhatian beberapa pelindung yang ada. Dalam sekejap mereka pun menyerang dan berniat untuk menunda pergerakan Xiaoyan sementara waktu. Gangguan ini jelas membuat Xiaoyan sangat kesal. Dalam sekejap dia pun melesatkan nyala api di tangannya dan berhasil menghabisi mereka bertiga dalam satu serangan. Meski hanya sekejap, namun hal yang dikhawatirkan Xiaoyan akhirnya terjadi, di mana hantu tua Zexing berhasil menyusul dan tiba di halaman luar. Bocah, jangan harap kau bisa pergi dari tempat ini. Sesaat kemudian Zexing lantas mengaktifkan beberapa segel dan seketika lapisan spasial pun muncul dan mengunci seluruh area tersebut. Kemunculan Zexing ini secara alami membuat Feng Zunze terkejut. Dia tentu mengenal sosok ini serta tingkatan kekuatannya. Sepertinya situasi ke depan akan benar-benar berubah. Di sisi lain, Zexing yang tergantung di langit pun perlahan bersuara, "Feng Xian, kau sungguh keras kepala bahkan berani menerobos ke dalam aula jiwa. Setelah aku menghabisi Xiaoyan, aku akan membuat kalian semua mengerti bahwa aula jiwa bukanlah tempat yang bisa didatangi sesuka hati." Ekspresi Xiaoyan pun kini tampak tegang dan serius. Berhadapan secara pribadi dengan hantu tua Zexing bukanlah pilihan yang bagus. Mengingat dengan kekuatan Xiaoyan sekarang, dia bukanlah tandingan orang tua itu bahkan jika dia menggunakan teknik 3 perubahan api misterius sekalipun. Tentu saja bukan berarti Xiaoyan akan berdiam diri dan menyerah begitu saja. Setelah kembali dari wilayah bintang, bisa dikatakan Xiaoyan kini memiliki 4 api surgawi di tubuhnya. Jika dia berhasil menciptakan pembantaian api lotus dari 4 api surgawi ini, maka daya hancur yang dihasilkan pasti akan sangat mengerikan dan belum pernah terbayangkan sebelumnya. Namun untuk menciptakan serangan pamungkas tersebut, Xiaoyan jelas membutuhkan waktu. Dan saat ini para Dozun yang ada di pihaknya sedang terlibat dalam pertarungan mereka masing-masing. Dan hanya Xianlah satu-satunya orang yang bisa membantunya. Xian yang berada di samping Xiaoyan pun seakan mengerti pemikiran ini dan berinisiatif untuk menahan Zexing sementara waktu. Pada awalnya Xiaoyan cukup ragu dengan keputusan Xian, namun karena tidak ada pilihan lain dia pun akhirnya setuju dan bergegas mundur untuk membentuk jarak aman. Pada saat yang bersamaan, tubuh Xian pun tampak bertransformasi dalam bentuk dewasa dan segera melesat ke arah Zexing untuk menundanya sebisa mungkin. Bagaimanapun Xiao Yeshan dan yang lainnya tidak bisa memberikan bantuan dan hanya dialah satu-satunya harapan. Oleh sebab itu dia harus bisa bertahan apapun yang terjadi. Selama Xiaoyan berhasil menggabungkan 4 api surgawi dan menciptakan serangan pembunuh tersebut, barulah mereka akan memiliki kesempatan untuk keluar dari situasi berbahaya ini. Hantu tua Zexing pun sedikit kesal menghadapi gangguan yang disebabkan oleh Xian. Namun hal yang paling menarik perhatiannya adalah gelombang energi yang terpancar dari arah Xiaoyan. Dari kejauhan dia bisa melihat dengan jelas ada 4 api surgawi yang terus berfluktuasi di tangan Xiaoyan. Keterkejutan pun dengan cepat melonjak di matanya. Setiap orang jelas mengerti bahwa energi api surgawi sangatlah hebat dan langka. Lantas bagaimana mungkin ada 4 jenis api surgawi yang berbeda di tangan Xiaoyan? Hal semacam ini tentu harus segera dihentikan. Oleh karenanya, hantu tua Zexing pun segera mengambil tindakan dan berniat menyingkirkan Xian secepatnya. Dalam sekejap, ruang di sekitar Xian pun berfluktuasi menjadi sebuah kurungan yang terus mengecil. Tepat sebelum menyentuh tubuhnya, cahaya ungu pun meletus dari tubuh Xian, dan seketika kurungan spasial itu pun lenyap dari pandangan semua orang. Kemampuan Xian ini secara alami membuat Zexing cukup terkejut. Bahkan ahli di puncak kelas Dozong tidak akan lolos dari kurungan spasial miliknya. Tidak disangka gadis kecil ini dapat menghancurkannya dengan begitu mudah. Pertarungan keduanya pun kembali berlanjut. Seekor piton hitam raksasa pun terbentuk dari kabut hitam dan melesat ke arah Xian. Wajah Xian pun sedikit berubah, sesaat kemudian energi ungu menyerupai kepala naga pun berkumpul di tangannya. Di situ Xian lantas mengaktifkan sebuah teknik rahasia dari klannya yang disebut sebagai tinju kekosongan kuno. Begitu kedua serangan saling bertabrakan, gelombang udara pun seketika berkecambuk sebelum akhirnya menyebar ke segala arah. Meskipun Xian terhempas cukup keras, namun dia berhasil menghentikan piton hitam tersebut tanpa terluka sedikit pun. Teknik yang digunakan Xian ini jelas membuat Zexing semakin merasa aneh. Meski pukulan gadis kecil itu kuat, tetapi bagaimana mungkin dia mampu memblokir serangan dari seorang Dozun bintang 5 sepertinya. Pandangan Zexing pun segera beralih ke arah Xiaoyan. 4 api surgawi di tangannya kini semakin melebur menjadi satu dan memancarkan suhu panas yang luar biasa dahsyat. Sepertinya dia harus segera mengakhiri masalah ini dan tidak boleh membiarkan Xiaoyan menyelesaikan gabungan dari 4 api surgawi tersebut. Setelah pikiran ini melintas, Zexing pun segera mengambil langkah maju dan melancarkan pukulan telak tepat di dada Xian.
Meski setiap serangan yang datang sangatlah mengerikan, namun Xian sama sekali tak mundur demi memberikan waktu kepada Xiaoyan. Setiap kali Doki Ungu dan Kabut Hitam bertabrakan, suara guntur yang tercipta pun terus bergema di langit. Dalam beberapa pertukaran ini, Xian benar-benar berada dalam tekanan dan mengalami luka yang cukup parah. Dibandingkan dengan Xian, Zai Xing saat ini semakin tercengang dengan keanehan Xian. Bagaimana mungkin gadis kecil sepertinya masih bisa bertahan setelah menerima begitu banyak serangan dari Master Dozun sepertinya? Sebenarnya monster macam apakah yang sedang ada di hadapannya ini? Sesaat kemudian Zai Xing pun lantas mengaktifkan teknik pamungkasnya yang bernama tangan memetik bintang. Tak peduli sekuat apa Xian, dia pasti akan tumbang jika terkena serangan mematikan ini. Dalam sekejap cakar raksasa pun terbentuk dan melesat ke arah Xian dengan kecepatan tinggi. Namun tepat sebelum cakar ini mengenai tubuhnya, sebuah retakan spasial pun tiba-tiba saja terbuka diikuti dengan kemunculan sosok kekar yang sangat familiar. Tinjunya yang keras pun seketika menghantam serangan yang datang dan berhasil memukul mundur hantu tua Zai Xing. Sosok kekar ini tidak lain dan tidak bukan adalah Xiongzhan, sang penguasa pegunungan 10.000 obat. Kemunculan Xiongzhan ini secara alami membuat Zai Xing semakin kesal karena penundaan waktu yang jauh lebih lama. Pada saat yang bersamaan, tanpa mereka sadari, sebuah teratai 4 warna dengan aura mahadahsyat pun akhirnya berhasil terbentuk di tangan Xiaoyan. Berkat penundaan yang dilakukan oleh Xian, Xiaoyan pun memiliki waktu yang cukup untuk menciptakan teratai pembantaian api lotus ini. But something deep inside won't let me quit. I swear that